menyelesaikan kewajiban kita di pagi hari ini sebagai seorang yang beriman, yaitu sholat subuh berjamaah yang bahkan dilanjutkan dengan bermajelis ilmu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah akidah sunnah wal jamaah, dan kitab yang saya bawakan adalah akidah Imam Al-Bukhari, kitab yang sangat tipis, yang mana beliau di awal pembahasan mengatakan laqitu aksara min alfi rajulin min ahli ilmi. Aku sudah bertatap muka dengan 1000 lebih para ahli ilmu, para ulama, dan mereka bersepakat tentang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang mana yang nomor 1 kita sudah sampaikan pada bulan yang lalu, yaitu bahwasanya iman itu perkataan dan perbuatan. Artinya tidak cuma ucapan, tapi juga harus dibuktikan dengan perbuatan dan perkataan. Kemudian yang kedua, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Jadi walaupun memang tertulis dan tercetak dengan tinta di muka bumi, tapi hakikatnya itu adalah firman Allah yang turun dari langit yang ketujuh sana. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang iman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk pada akidah yang keempat yang disepakati oleh 1000 lebih ulama yang sudah dijumpai oleh Imam Al-Bukhari, yang hari ini kita dapati dilanggar oleh sebagian kaum muslimin, yaitu tidak mengkafirkan ahli kiblat karena dosa. Beliau rahimahullah mengatakan, walam yakunu yukaffiruna ahadan min ahli kiblah bi dzambin liqaulihi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mereka para ulama yang 1000 orang lebih itu yang aku jumpai, tidak seorang pun yang mengkafirkan ahli kiblat. Nanti ahli kiblat itu siapa kita bahas, karena perbuatan dosa mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. An-Nisa 48. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahli kiblah ini siapa? Disebutkan bahwasanya definisi ahli kiblah adalah setiap orang yang menghadap kiblat, dalam hal ini yaitu Ka'bah, dalam rangka beribadah mobil khusus sholat, yaitu mereka kaum muslimin yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dan melaksanakan sholat menghadap ke arah kiblat. Dan ini dipertegas oleh Imam At-Tahawi, akidah Imam Al-Bukhari ini, bahwasanya beliau mengatakan dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblah bidzambin ma lam yastahillahu. Bahasanya kita ahlu sunnah tidak mengkafirkan siapapun dari orang yang sholat menghadap kiblat karena dosa yang dia kerjakan selama dia tidak menghalalkannya. Nanti ada nawaqidul iman, nawaqidul Islam, membatal keimanan, membatal keislaman 10. Itu salah satunya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Nah, beliau Imam Tahawi mensyaratkan selama dia tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka tidak boleh kita kafirkan. Sehingga kalau kemudian ada seorang muslim yang mabuk, maka dia tidak boleh dikafirkan. Ada orang Islam yang mencuri, maka tidak boleh dikafirkan. Nah, kok dikafirkan gimana? Habis mencuri terus dibunuh ya? Itu kan satu bentuk memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan yang harus dia tanggung. Harusnya kalau hukum Islam itu maksimal sampai potong tangan, dia malah dibunuh, bahkan dibakar. Nah, ini sudah melewati batasnya. Makanya tadi di depan saya sampaikan, banyak di antara kaum muslimin yang melanggar prinsip ini, kurang hati-hati sehingga menumpahkan darah orang lain. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan mengatakan,
Ahli kiblah adalah orang Islam yang sholat menghadap ke Ka'bah. Mereka dinamakan ahli kiblah karena mereka sholat menghadap kiblat, dan ini adalah tanda keislaman mereka. Dan kemudian dosa yang dimaksud tidak mengkafirkan dosa, tidak mengkafirkan seorang muslim karena dosanya. Maka yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa selain yang membatalkan syahadatnya, yaitu yang 10 tadi, yaitu diantaranya adalah dosa syirik, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Ketika seorang itu kemudian melakukan perbuatan kesyirikan, maka berpotensi yang besar khususnya bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Makanya orang yang berprofesi sebagai dukun itu syahadatnya menjadi batal. Nah, orang yang datang kepada dukun terjatuh dalam kesyirikan. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini perlu kehati-hatian. Karena nanti ada orang yang kemudian boro-boro berbuat dosa, masih sama-sama sholat dan masih sama-sama menjauhi dosa besar, cuman beda ormas, dikafirkan. Gak, kowe ora koncoku, lah ngopo? Kowe gak baiat karo imamku. Kamu sudah hendak bersama denganku, kita sudah beda gerbong. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian prinsip-prinsip yang ada yaitu pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki prinsip yang sangat jelas dan menengah dalam masalah takfir ini, yaitu tidak mengkafirkan muslim karena dosa selama tidak ada pembatal keislaman yang nyata. Nanti ada seorang muslim yang sholat, kemudian karena mungkin sakit dia bunuh diri, maka itu juga tidak boleh dikafirkan. Tetap punya hak untuk dimandikan, dikafani, disolatkan. Walaupun dalam kondisi seperti itu, tokoh agamanya, ulamanya, ustadznya atau kiainya di kampung tersebut sebaiknya seyogyanya tidak mengikuti prosesi menyolatkannya, sebagai pembelajaran buat orang yang hidup bahwasanya perbuatan itu perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang kedua, tidak mengeluarkan pelaku dosa besar dari Islam seperti yang dilakukan oleh kelompok yang menyimpang dalam hal ini, yaitu yang dulu, kalau zaman dulu itu namanya Khawarij. Kalau zaman dulu, di mana mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak sepemahaman dengan mereka dengan slogan tahkimnya. Jadi ketika terdesak kalah perang, kemudian mereka mengangkat Al-Quran dan mengatakan inil hukmu illa lillah, mari kita berhukum kepada Allah. Dan itu dimaafkan oleh Imam Ali. Maka kemudian sebagian orang memilih untuk keluar dari kekhalifahan Imam Ali dan membuat kelompok sendiri. Nah, orang-orang ini yang kemudian merongrong lagi kekhalifahan berikutnya dan ada terus sampai hari kiamat. Sampai kemudian dikatakan oleh Nabi SAW dalam beberapa riwayat itu kayak tanduk yang tumbuh, dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi sampai hari kiamat. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, kengerian itu pernah kita saksikan beberapa tahun yang lalu dalam konflik Suriah. Bagaimana orang yang brewokan kayak saya digorok oleh orang brewokan ya kayak saya juga gitu. Jadi coro saya kembar dua gitu, siji gorok kembarane gitu. Makanya itu sungguh potret yang sangat mengerikan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, fitnah takfir ini benar-benar ada dan nyata. Kemudian yang kedua, tidak mengatakan pelaku dosa besar kekal di neraka seperti yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Jadi ada orang yang mengkafirkan orang Islam yang berseberangan, kemudian ada orang yang kemudian punya keyakinan bahwasanya orang kalau sudah melakukan dosa besar itu masuk neraka dan kekal di dalamnya. Seperti orang-orang Mu'tazilah punya keyakinan seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kemudian prinsip berikutnya yaitu menetapkan bahwa pelaku dosa besar tetap mukmin, namun imannya berkurang karena dosa. Nah, terus niki toyo dan botol. Botol ini adalah hati kita. Nah, airnya adalah iman kita. Nah, pada pembahasan yang lalu, pada poin yang awal yang lalu, iman itu naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Naik dan turun. Yazidu bi ta'ah yanqusu bil ma'siyah. Naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Nah, artinya kalau orang yang beriman itu menambah dosanya, maka air atau imannya ini turun, botolnya tesih.
Begitu pula sebaliknya ketika dia kemudian menambah ibadahnya, majelis ilmu ngeten iki, menambah baca Quran, ya, mendengarkan kajian dan seterusnya, maka imannya naik. Yang berarti akhirnya bertambah, bahkan bisa full. Nah, mungkin Ramadan itu full. Nah, mungkin baru Ramadan mandap beli gitu. Makanya kita diminta niku wajib itu setiap hari sholat 5 kali niku dalam rangka niku lho Pak. Jadi begitu keluar ngoten niku mungkin kepanggih siapa, turun iman kita. Nah, nanti masuk masjid lagi naik lagi. Makanya sahabat Nabi yang bernama Handolah itu pernah menjumpai Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mengatakan, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, nafaqo Handolah sudah munafik sekarang. Lho kok iso? Iya ceritanya. Nah, aku ini nek ketemu Nabi lho, aku langsung kelingan surga neraka. Di depan mata seolah-olah itu saya sudah terbayang surga neraka. Tapi nek pulang ketemu anak bojo, langsung pikirannya mau dunya wae. Abu Bakar As-Siddiq Pak, sebagai orang yang paling baik, paling solih, paling alim setelah Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan apa? Nek ngono kuwi definisimu munafik, aku iyo lho Tobi. Iku nek Abu Bakar As-Siddiq mun ngoten nek jenengan kita gimana? Tambah parah ya. Makanya mereka orang dua ini kemudian yuk kita datangi Nabi, kita tanya kepada Nabi, kira-kira pendapatmu ini bener apa ora? Ayo. Padahal Handolah niki penulisnya Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana jenengan ngertos, itu sahabat yang paling utama, paling mulia, mertuanya juga gitu kan. Orang yang pertama masuk Islam dengan penuh keutamaannya Pak. Maka akhirnya yang beliau berdua mendatangi Nabi dan kemudian menceritakan yang dimaksud itu. Kemudian Nabi mengatakan dan bersumpah, waladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, kalau kamu itu pengen atau punya iman, benar-benar punya iman yang gak turun-turun, baik kamu itu di rumah, baik kamu itu di tempat tidur, baik itu kamu itu dimanapun itu, kayak sing mbok karepe gitu kan, maka malaikat dari langit itu akan turun mencari kamu, mau kamu di jalan, mau kamu di tempat tidur, pokoknya kamu dimanapun dicari, begitu ketemu disalami. Nah dijawabkan itu kowe wong elok Mas gitu. Makanya kemudian Nabi mengatakan saatan, sidik-sidik, gak ngono, sidik-sidik. Artinya ketika kemudian sudah masuk masjid, ya memang masjid itu tempatnya untuk meningkatkan iman gitu. Nah kok keluar kemudian berurusan dengan manusia, imannya turun, ya nanti masuk lagi gitu. Itu memang seperti itu sudah. Nah, walaupun tadi malam saya lihat ada video ini rodok rapati mutu, niku cah lanang loro mlebu kamar mandi berdua gitu. Ra klamben ora katokan. Itu musibah. Jadi masuk masjid bukannya meningkatkan iman tapi malah berbuat dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil atas akidah ini. Jadi sebenarnya kalau para ulama dulu itu kalau baca matan dari ulama lain, apalagi sudah dikatakan 1000 lebih ulama, selesai sudah. Tapi karena ya buat menguatkan iman kita ini, maka ya kita siapkan dalil-dalilnya. Dalilnya apa Mas? Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, yaitu Quran surat An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Wajhud dalalahnya, aspek pendalilannya, ayat ini menunjukkan bahwa semua dosa selain syirik bisa diampuni oleh Allah jika Dia kehendaki, jika Allah kehendaki. Nanti dalam bab syafaat, dalam hadis syafaat, saya pernah sampaikan di kajiannya Pak Alek itu bahwasanya semua manusia itu dibangkitkan dengan berbagai macam latar belakang, dibangkitkan dengan berbagai macam agama, dibangkitkan keyakinan, dibangkitkan, kemudian diciptakan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala semua yang disembah selain Allah. Yang nyembah salib ya salibnya digawe, yang nyembah wedhus sapi ya didamel, yang nyembah munyuk ya dibangun munyuknya niku, yang nyembah Roro Kidul niku dibikin lagi. Dan kemudian Allah katakan para nono sing biyen mbok sembah. Dan mereka tidak bisa selak, pengennya selak. Kok saiki kon marani kono, aku mak ndelik itu tidak bisa. Kalau sekarang bisa, tapi nanti tidak bisa. Mereka akan mendatangi. Nah, begitu sudah mendatangi, ditanya satu-satu, dimulai dari umat yang katanya paling segala-galanya, yaitu umat Yahudi. Ditanya, kamu dulu nyembah siapa? Kata orang Yahudi, kami nyembah Uzair putra Allah.
Kata Allah, kadzabta, dusta kamu. Allah itu tidak punya sohibah wala walad, tidak punya istri juga tidak punya anak. Terus saiki njalukmu piye? Karepmu piye tekan kene? Kemudian orang Yahudi itu pun mengatakan, kami haus, minta minum. Dan memang sejak di kuburan tidak dikasih minum, bangkitkan di padang mahsyar juga nggak ada minum, hisab mizan juga nggak dikasih minum, gitu kan. Kemudian telaga, pas sampai di telaga malah terusir. Sampai Nabi SAW ketika umatnya ada yang terusir dari telaga itu, Nabi mengatakan, ini umat kami, umat saya ini. Kata malaikat, antala tadrima ahdasu ba'daka. Kamu tidak tahu wahai Muhammad, kreativitasnya sepeninggal kamu tuh gimana? Mau suruh ibadah begini-begini, dia malah gaya rumus dewi gitu kan. Nah, kamu tidak tahu wahai Muhammad. Dan nanti para nabi itu diberikan telaga, dan hanya umat yang setia dan loyal kepada sunnah setiap nabi itulah yang mendatangi telaga nabi-nabinya. Maka mereka yang berkhianat dari risalahnya pun diusir. Begitu terusir, ya tambah haus gitu kan. Maka begitu kemudian ditanya oleh Allah, minta apa? Mintanya minum, pasti minum. Karena minum ini sesuatu yang kalau kita ada di tempat yang larang atau mahal air, maka kita siap membeli dengan harga berapapun. Tapi karena di Indonesia banyak air, turah-turah air, maka air pun murah ya. Segalon isi ulang 5.000 no pinten. Nah, Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Neraka didatangkan dalam kondisi panas membara, yang atasnya kemudian bergoyang-goyang fata morgana. Kemudian Allah katakan kepada orang Yahudi, itu minum, silakan datangi, isrobu, datangi minum gitu. Kemudian mereka pun datang ke neraka itu dan saling berjatuhan, fayatasaqatuna ila jahannam. Mereka nyemplung ke neraka jahanam tanpa sirot, bayangin. Jadi mereka masuk neraka sak karep-karepe dhewe. Tidak ada didorong, tidak ada dipaksa, tidak ada diancam nek ora mlebu tak tendang, ya nggak ada. Masuk sendiri-sendiri. Dan itu kemudian berlanjut pada umat Nasrani dan berlanjut pada umat-umat yang lain yang menyembah selain Allah. Tersisalah orang-orang yang masih menyembah Allah, baik min barin au fajirin, baik itu orangnya baik ataupun orangnya jelek. Menyembah Allah yang jelek ini pripun? Ya salat ning sosok ya main, salat ning sosok mendem ngoten niku lho. Nah, kemudian mereka begitu Allah turun dari atas menemui mereka, mereka kemudian sujud. Tersungkur untuk sujud, kecuali mereka yang terbiasa riya dalam ibadah, tidak bisa, punggungnya kaku. Nah, kemudian Bapak Ibu dan Allah, setelah itu mereka disuruh melewati sirot. Neraka tadi dikasih sirot, di mana sirot itu jembatan yang licin dan menggelincirkan, kemudian ada duri di bawahnya, kiri kanannya ada kait yang nyantol-nyantol gitu kan. Mereka semua disuruh naik ke situ. Maka naiklah mereka dan mulailah berlaku level keimanan di situ. Orang yang tauhidnya baik, imannya baik, tidak berbuat kesyirikan, kalau yang kesyirikan udah nyemplung deh, tidak berbuat dosa besar, maka mereka akan melewati jembatan itu seperti kedipan mata. Nah, lalu setelahnya seperti kilat, setelahnya seperti angin, setelahnya seperti kuda pacuan, setelahnya seperti kuda yang membawa beban, setelahnya orang yang berlari, berjalan, beranggang, sampai yang ngesot-ngesot itu ada. Dan pada urutan yang pertama tadi yang kecemplung itu orang kafir dan orang musyrik. Nah, urutan yang berikutnya setelah ada sirot, yang kecemplung berikutnya adalah orang munafik. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik ini yang kekal di neraka, gak keluar selama-lamanya. Nah, baru yang keempat inilah orang fajir. Orang yang mungkin kita di dunia melihat mereka itu sebagai pelaku dosa besar, tapi tidak sampai pada level membatalkan syahadat. Tadi yang saya bilang, misal contohnya mabuk, judi gitu kan, sabung ayam gitu kan. Itu pelaku dosa besar, tapi gitu tidak membatalkan syahadat, sehingga mereka misal lupa tobat di dunia, kan enten tau piye mendem mati mendem, piye main kalah oke, kaget jantungan mati pas main, kan enten tau. Atau mungkin kalau oke mumet mulai bunuh diri ya enten. Nah, dia dalam kondisi lupa bertobat, maka dosanya terbawa sampai akhirat. Delalah nggih gadah putra ora tau ndongake, gadah bojo ya ora ketau ndongake gitu kan. Akhirnya dosa itu ditanggung sendiri, maka dia kecemplung di neraka, disucikan. Nah, begitu orang-orang beriman ini sudah lewat semuanya, maka Allah memberikan kesempatan pada orang-orang yang beriman untuk memberikan syafaat. Dan syafaat ada 7 lapis, 7 tingkat, 7 apa istilahnya, 7 pemberi syafaat, dan semua atas izin Allah nih.
Yang pertama syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua syafaat dari para siddiqin, orang beriman tapi yang siddiqin, yang tidak pernah meragukan apapun dalam Islam itu tidak pernah ragu. Nah kemudian yang ketiga syafaat para nabi selain Nabi Muhammad. Yang keempat syafaat para syuhada. Yang kelima syafaat para solihin. Yang keenam syafaat para malaikat. Yang ketujuh syafaat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan 7 skema syafaat ini maka orang yang tadi fajir, pelaku dosa tapi masih punya iman yang tidak tercampur kekufuran dan kemusyrikan diselamatkan. Walaupun urutan, artinya ya dosanya yang paling gede ya nanti terakhir itu. Nah, dalam proses urutan ini ya jedanya ini dari 1 ke 2, 2 ke 3 ini kita tidak tahu apakah sehari, apakah setengah hari. Padahal sehari di sana 1000 tahun di sini, kan nggak mungkin ini bareng-bareng keluarnya, setahap demi setahap. Nah, karena setahap demi setahap ada jeda. Nah, jeda inilah yang kemudian ya menjadi bentuk pertanggungjawaban atas dosanya yang besar. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak orang berbuat dosa, ya, semakin banyak atau semakin lama dia harus berada di neraka. Nah, kalau tidak bertobat, tapi kalau sudah bertobat di dunia, maka berlaku hadis Nabi SAW, at-taibu minad dambi kama la dambalahu. Orang yang bertobat dari dosa, maka dia tidak akan bawa dosa itu. Bagaimana dia lahir dulu gak punya dosa, maka terhapuslah dosa-dosanya. Makanya ketika panjenengan mireng ayat wal tangdur nafsu ma qaddamat ligot, maka setiap jiwa hendaknya memeriksa apa yang menjadi bekalnya di akhirat nanti. Maka pemeriksaannya itu tidak cuman menambahkan amal solih, sholat, puasa dan seterusnya, haji, umrah dan seterusnya, tapi harus juga memeriksa apakah dosa yang pernah kita lakukan ini sudah dimintakan ampun. Wabil khusus kalau itu ada kaitannya dengan orang lain, apakah sudah dimintakan ikhlasnya. Kadang niku nek butuh niku jaluke niku halus banget ya, begitu ditagih ngamuk-ngamuk gitu kan. Sok-sok tok lali gitu kan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, kula niku beberapa kali itu didatangi seseorang gitu. Seseorang yang ya saya tahu dia pernah ngurus satu masjid itu di daerah Tipes niku, tapi kemudian ya karena mungkin akhlaknya nih sama takmirnya diusir gitu kan. Nah, beberapa kali datang minta bantuan ya saya bantu semampu saya gitu. Nah, suatu ketika itu saya ketemu sama jamaah yang lain. Lah ditanya gitu, Ustadz kenal niki itu, kenal ini. Pripun to? Dereng tahu tengen kula, golek utangan. Jenengan paringi. Nggih, nek ngutang mboten sih, njaluke akeh ya kula kei sithik mawon. Yo kei semene wae. Ning mboten ngutang. Nah, enten apa to kok bertanya niku. Niku kiyaine niku kan di kei mobil koncone, disilai mobil koncone, dan nge-Grab. Mengke hitungan lah bagi hasil ngoten. Lah koncone ngontaknya ora tau dibales, ora tau dijawab, terus diblokir. Nah, terus koncone marani teng masjid. Padahal teng masjid mboten enten niku. Nah, koncone niku sanjang kalih bojo kula. Sanjang napa? Terus mobil niku dibeton jenengan niku. Ngawur. Terus itulah potret nggih. Bagaimana kemudian seorang itu sudah dibantu sedemikian rupa gitu kan. Dan ya tegel gitu loh untuk menggadaikan nama gitu. Katanya dipinjam sama Pak Ustadz ini gitu. Nah, kula malah ditekoki, mobilnya napa jenengan betul lah, mboten lah gitu. Kula duwe dhewe mobilku senajan elek ya tetep kuwi tangguh gitu. Saya ndak kemana-mana. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang-orang yang tiga tadi, orang kafir, musyrik, munafik itu yang kekal di neraka. Nah, orang yang fajir mereka akan diselamatkan. Makanya tidak boleh kita kafirkan orang Islam yang berlaku atau berbuat dosa besar. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwa semua dosa selain syirik bisa diampuni oleh Allah jika Allah menghendaki. Melalui mekanisme tadi loh, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini berarti pelaku dosa besar selain syirik tidak keluar dari Islam dan masih ada kemungkinan mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian yang ketiga, jika pelaku dosa besar kafir, maka tidak mungkin dosanya diampuni karena Allah hanya mengampuni orang-orang yang beriman. Artinya berarti keimanannya masih dianggap, imannya masih ada, cuman ngedrop, mungkin enten hadisnya ngedrop, sehingga
niki wadah ini masih ada. Ketika wadah masih ada, misalnya enten dum-duman nopo misal susu masih bisa untuk ikut minta karena wadahnya masih ada. Tapi nek enggak mau wadah, wong paling mriki mawon mboten saged. Makanya iman ini jangan sampai hilang gitu. Bapak Ibu rahmatullah Allah. Kemudian dalil berikutnya yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 9, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua golongan dari orang beriman yang berperang, loh, berarti ini diakui imannya dua-duanya, neng perang bunuh-bunuhan itu. Maka damaikanlah di antara keduanya. Maka wajud dalalahnya adalah Allah tetap menyebut dua golongan yang bertikai ini sebagai mukmin meskipun mereka melakukan dosa besar, yaitu apa? Saling membunuh. Makanya kayak tadi yang saya bilang, satunya berewokan membunuh, saling membunuh. Ya itu dua-duanya masih Islam, walaupun ya yang membunuh saudaranya keliru gitu. Makanya kalau ada ormas yang mengaku sing duwe kunci surga, bahkan kalau nek mireng dari orang-orang yang tobat dari golongan itu gitu. Itu kadang lucu itu. Sampai di Mekah, yang mana Mekah itu tanah yang paling suci, paling mulia dengan pahala yang berlipat ganda sampai 100.000 kali lipat ketika jenengan sholat di sana. 100.000 kali lipat niku nek jenengan bagi 5 ketemune 20.000 nek jenengan bagi 360 niku ketemune 54 tahun. Artinya jenengan sholat sekali di sana niku setara minimal niku dengan jenengan sholat di sini 54 tahun. Sekali tok ten Mekah niku. Nah, mulai jenengan sholat 5 kali niku setara dengan 250 tahun, Pak. Sholatan mriki. Napa enten sing pun sholatan mriki 60 tahun. Masjid urung enek masjid. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, tanah sesuci itu, semulia itu, niku ormas niku, kelompok niku nek mriko, niku salate niku pilih ten kamar, bahkan Jumatan ya pilih ning kamar. Soalnya napa? Aja jamaah ning kono, soalnya dhek gak baiat karo imame awake dhewe. Nah, pertanyaannya lah, imammu sapa itu enggak tahu kita. Bahkan mungkin sebagian kita aja tidak tahu itu imamnya siapa gitu. Bahkan kalau orangnya nongol, kita kan kayak bingung. Oh ini gitu imamnya, rupanya imamnya ini gitu, sampai bingung gitu. Makanya yang kelompok-kelompok kayak gini nih jenengan harus hati-hati gitu. Dan benar-benar hidayah itu berlaku. Orang itu melakukan kayak gitu sudah berkali-kali umroh tuh masih kayak gitu, sampai kali yang kesekian, mungkin entah 11-12 kali. Itu baru kemudian dia sadar, oh jebule iki kleru. Padahal dia sudah ada di tanah yang paling suci, paling mulia. Bahkan Nabi Muhammad ketika kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah atau balik lagi ke Mekah, beliau itu tetap akan pulang ke Madinah dengan mengatakan pada tanah Mekah, "Kowe iki jane lemah sing paling tak tresnoni. Mung gandeng aku wis hijrah saka kene metu kok kene yo. Gelem ra gelem kowe tetep tak tinggal iki." Makanya beliau wafat di Madinah. Tapi Nabi mengakui kalau Mekah itu tanah yang lebih suci daripada Madinah, lebih mulia daripada Madinah. Ditinggalkan tetap. Nah ini orang-orang ini lucu dari Indonesia ke sana gitu kan, niatnya umroh, tapi gak gelem jamaah sama imam yang di sana, bahkan juga gak mau jumatan dengan imam yang di sana gitu. Jumatannya ten hotel itu cobi. Padahal gih niku jaraknya paling 1-2 kilo dari masjid itu masih bisa lah gitu kan. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini gih. Nah di sini Allah sebutkan dua orang yang bertikai saling membunuh pun masih disebut sebagai minal mu'minin, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu, saling bunuh-bunuhan, berarti masih Islam. Makanya walaupun mereka mengkafirkan kita, ya kita tidak boleh membalas itu yo kafir, tidak boleh gitu kan. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak keluar dari iman, sehingga tidak boleh dikafirkan. Bapak Ibu rahmatullah Allah, dalil berikutnya, fa in baqat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Nah, jadi orang-orang yang bertikai tadi sampai disebut innamal mu'minuna. Jadi mereka ini masih orang-orang beriman, sehingga wajud dalalahnya Allah menyebut mereka sekali lagi sebagai saudara. Nah, ayat yang tadi sebagai orang beriman, sama-sama beriman walaupun berantem nih, disebut dua-duanya orang beriman. Nah, ayat berikutnya disebut sebagai innamal mu'minuna ikhwatun, saudara. Fa aslihu baina akhwaikum, damaikanlah di antara saudaramu. Jadi masih dianggap saudara. Dan ini menegaskan bahwa ikatan persaudaraan iman tidak putus karena dosa. Ngoten lah. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala niku dalil dari ayat, dalil dari hadis, ya tadi sudah saya kisahkan
Ini saya tegaskan dengan dalilnya. Nabi SAW bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu untuk orang-orang pelaku dosa besar dari umatku. Sehingga wajib dalalahnya adalah Nabi akan berikan syafaat untuk pelaku dosa besar dari umatnya. Sehingga ketika ini dikasih syafaat berarti tidak kafir, karena syafaat Nabi tidak mungkin dikasihkan pada orang kafir. Makanya nanti kalau ada orang ceramah gitu kan, saya pernah ditanya sama jamaah dari Pasar Kliwon itu, tanya ada orang keliling bawa panci, bawa kompor, kemudian ceramah mengatakan kalau kemudian orang yang kafir itu karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, bahkan orang kafir nanti diselamatkan di akhirat, itu jelas nggak bisa diterima, bertentangan dengan dalil. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi mengatakan syafaati di ahlil kabair min ummati, syafaatku itu untuk ahli kabair dari umatku, maka yang dimaksud di sini ya orang yang bukan kafir, bukan musyrik juga, serta bukan orang munafik. Jadi orang fasik tapi khilaf dalam hidup, mungkin bingung nyari nafkah, akhirnya terjebak dalam pinjol gitu. Saya itu punya temen, dulu saya itu berdua sama dia itu belajar ekonomi syariah itu luar biasa. Bahkan dia lebih dulu belajar, jadi saya banyak mengambil ilmu dari teman saya itu. Nah, kemarin saya di WA, mungkin berapa bulan yang lalu, Mas aku lanjut S3 ning UGM, alhamdulillah. Jika apa Mas? Konsentrasi bisnis syariah napa gitu. Pokoknya masih ekonomi Islam ngoten niku, karena dia juga dosen di salah satu perguruan tinggi Islam. Oh iya, kapan-kapan mampir lah. Nggih insyaallah. Pun berselang berapa bulan, enggak lama, mungkin seminggu atau 2 minggu yang lalu, WA lagi dia. Mas, aku butuh bantuan nih. Ketoke sing iso ngewangi ngomong sampean iki. Sebenarnya kalimat itu sudah kurang tepat ya, secara tauhid kurang tepat ya. Enggak tepat kalau kemudian kita mengatakan iki masalah iki rampungnya nek ra lewat kowe ra bakal rampung. Itu enggak boleh dalam Islam. Harusnya atas izin Allah, kemudian atas bantuan engkau. Nah, kemudian saya tanya, apa ya masalahmu kok? Ketok seremen. Aku terlilit utang pinjol Mas. Kula ya mau astagfirullah, aku biyen sinau banyak belajar tentang ekonomi syariah sama kamu kok malah ini. Batin tapi mboten kula tok kene. Nek kula tok kene udah wis ngerti gitu. Nah, aku penasaran. Nah, emang piro ya? 150 juta. Waduh. Coba memang bayangke. Niki orang dulu ngajari saya ekonomi syariah. Saat niki dosen ekonomi syariah di kampus Islam. Nah, terlilit utang pinjol 150 juta. Kita bisa bayangke to niku nek wong awam niku terus piro ngoten. Artinya orang yang sudah kenal agama, dekat dengan agama pun berpotensi melakukan kesalahan, kehilafan. Nah, sehingga dalam kondisi seperti itu kita membacanya ya sedih jane, pengen ngewangi. Terus saya sampai bilang, saya akhirnya juga cerai sama istri saya. Kalau yang batin, aku nek wangi kowe lak bojoku ya njaluk pegat. Kurang gawean ngewangi orang ini. Ku ibaratnya ngeten lho. Ibaratnya ngeten. Dhek mendem terus ngutang karo bakul ciu. Terus ngomong kalau jenengan, "Ya aku dhewe bakul ciu gara-gara mendem rong bayar. Tulungono ben aku ora dikepruki lho." Terus nulungi piye bayaran utangku lho. Pripun ngoten niku? Napa jenengan bakal mlebu surga gara-gara ngewangi ngoten niku? Ya mboten lah itu. Ya mboten kula ewangi, kula jarke wae kapokmu kapan. Tanggungan dhewe. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah nggih, ampun nggih. Jangan sampai kemudian iman kita itu dengan lawan dengan kepentingan-kepentingan sesaat. Kalau jenengan sudah terjebak dalam riba, udah tergulung terus niku. Dan banyak niku sing WA kula sampai entek-entekan niku banyak. Nomor ibu-ibu niku nek curhat niku kan tobi banget. Kula kan ngedumke nomor Pak. Kula kan nek punya pertanyaan silakan kirimkan, nanti saya jawab. Ndak bayar, ndak perlu janjeni napa-napa. Niku kuwi tobi ya nanti bingung lagi milih iki pertanyaane sing ndi akeh critane gitu. Tapi intinya tadi itu suaminya terlibat dalam riba, akhirnya ini hilang itu hilang, wah susah hidupnya gitu kan. Akhirnya dia harus berjuang macam-macam kan. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah kembali ke sini. Bahwasanya ketika dikatakan syafaatku untuk umatku dari pelaku dosa besar, berarti umat Nabi Muhammad SAW yang tidak musyrik, tidak terlibat dalam kekufuran, tidak terlibat dalam kemunafikan, masih berpotensi diampuni. Tidak boleh kita kafirkan.
Kemudian hadis kedua disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wazanun dzarratin min iman." Akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang di dalam hatinya terdapat iman tadi seberat darah, walaupun kecil banget. Nanti dalam kisah yang saya sampaikan di depan tadi, niku disuruh mencari, golek ana kancamu. Jadi dia sudah lewat sirat, ternyata temannya nggak didapatkan, teman yang dulu sholat bareng, teman yang dulu puasa bareng, disebutkan ada kata sholat, ada puasa. Teman yang dulu ngamal bareng niku nek napa istilahnya, cara kurban niku ya beleh kurban bareng, jenengan sing beleh, piyaine sing goceki ngoten niku lho. Atau kemudian nek ajeng poso kerja bakti bareng, ngecat masjid, bersih-bersih masjid. Nah, tidak didapati temannya. Datang dia orang beriman ini kepada Allah, ya Allah teman saya tidak ada. Boleh ono nek sing enek iman segede koin dinar, keluarkan. Maka dikeluarkan. Begitu sudah dikeluarkan masih tidak ada, ya Allah. Cari lagi mana yang imannya setengahnya. Cari tidak dapat. Cari lagi yang sekecil darah, baru kemudian ada. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, di sini mengkonfirmasi itu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dan di dalam hatinya terdapat iman seberat dzarrah, berarti ini botolnya masih isinya kosong, senajan isinya kosong, maka tetap akan dikeluarkan dari neraka. Wajud dalalahnya di sini menunjukkan bahwa orang yang memiliki iman meskipun kecil akan keluar dari neraka. Ini berarti pelaku dosa besar masih memiliki iman yang tidak kekal di neraka, dan hal ini membantah keyakinan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah yang mengatakan kalau pelaku dosa besar kekal di neraka. Mu'tazilah niku malah tambah kayak wong bingung. Dan terus di akhirat niku ada surga, ada neraka. Bahkan nanti dalam beberapa kitab atau beberapa kalimat ulama itu, kalau jenengan bingung atas hukum sesuatu, jenengan tinggal membayangkan itu nanti ning akhirat mlebune amal sing marai mlebu surga atau mlebu neraka. Kulo kayak contoh. Ngerokok misal. Jenengan nek bingung iki hukumnya apa? Nah, kinten-kinten rokok niku marai mlebu surga napa neraka apa ngoten mawon. Pilihane namung kalih niku, mboten ampun nyari pilihan yang ketiga. Kira-kira atau misal napa niku? Nonton dangdutan. Dangdutan lho nggih. Niku nek jenengan bingung hukume napa? Wes dikandani dalil mungkin walah gak iku menurutmu. Nah, niku mang tanya. Istafti kolbab, mang tangleten ati jenengan. Kalau ati jenengan fitrahnya masih baik bisa ditanya. Nah, iki nek enek surga atau neraka? Kira-kira wong sing dina-dina dangdutan iki luwih cedhak mlebu surga atau mlebu neraka? Itu bisa ditanya untuk ngerim nafsu kita. Jadi apapun itu bisa menjadikan parameter. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, Mu'tazilah ini tambah aneh lagi. Jadi ketika ada surga dan neraka, niku pelaku dosa besar niku mboten didekekten neraka, nggih mboten didekekten surga, tapi di tempat di antara keduanya. Jadi mereka itu sampai membuat tempat sendiri. Nah, berarti pemperane surga apa pemperane neraka? Wis pokoke ora. Pokoke iki tempat khusus. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, tidak bisa nih seperti itu. Makanya Imam Albani itu ketika menjelaskan tentang hukum musik dijelaskan ayatnya dalilnya banyak gitu kan. Cek ra ngandel terakhir tanyalah gitu. Tanyalah pada hatimu kira-kira itu nanti marai mlebu surga apa nerakaan gitu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, niki yang tadi saya sebut, bahwasanya orang yang berlaku dosa besar pun imannya masih ada. Nabi SAW mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika berzina dia mukmin. Niki nek sing maca orang Khawarij tadi atau orang tidak paham, dia mengatakan lho berarti wong zina iki kafir. Mboten. Bahasa ngeten iki maknanya, mboten ngoten cara menerjemahkannya. Tidaklah berzina orang yang berzina, pas berzina imannya tidak sempurna. Contoh mungkin enten hadis mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Niku ampun diterjemahkan tidak beriman salah seorang di antara kalian kalau tidak mencintai buat saudaranya sebagaimana mencintai buat dirinya. Paribasane ngeten misal jenengan seneng remen kalih napa misal kalih sate ayam atau sate kambing misalnya. Nah, terus jenengan ningali enten rencang jenengan konco lewat. Terus jenengan etok-etok ra ndelok.
Soalnya engko nek nglurui engko ndak kuwatir jajak iki. Itu nek ngangge hadis niku kena. La yu'minu ahadukum, tidak beriman, nek diterjemahke letter nggih. Tidak beriman kamu sampai menyenangi buat saudaranya apa yang kamu senangi buat dirimu. Berarti kudu diceluk, Pak, itu. Ini Mas jajan. Nek ora nek ngangge kalimat tadi kafir tadi, berarti kafir. Enggak gitu cara terjemahannya. La yu'minu ahadukum berarti imanmu ndak sempurna. Sehingga kalau jenengan pengen iman sempurna, iman komplit, kebak, niku nggih nek enten rencang Mas rene Mas yuk mangan sate bareng aku. Soal ku wonge gelem apa ora, nah niku lain cerita kan. Tapi pun ditawari riyen ini. Ngoten. Makanya di sini dikatakan la yazni hina yazni wa huwa mukmin. Bukan berarti kalau orang berzina itu terus kafir, mboten. Dia tetap mukmin, cuman niki lho, toyone nembe mandap. Nah, mungkin garek sithik ngedrop. Kemudian kalimat berikutnya wala yasrabul khamra hina yasrabu wa huwa mukmin. Dan tidaklah seorang itu menenggak khamr pas lagi mendem, dia itu imannya sempurna. Ngoten terjemahannya. Jangan kemudian langsung berarti kafir, ngoten gitu. Kemudian wala yasriku hina yasrik wa huwa mukmin. Seorang pencuri tidaklah ketika mencuri imannya itu tidak sempurna. Sehingga tidak boleh dibunuh. Enggak boleh dibunuh, masih muslim gitu, Pak. Kemudian wala yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang begal dia kemudian mengambil harta orang pas dia sedang merampas itu kecuali imannya tidak sempurna. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis dan ayat ini nggih saya sampaikan dalam rangka untuk memberikan pemahaman lebih jelas tentang apa yang sudah Imam Bukhari tuliskan. Imam Bukhari menulis 1000 lebih ulama saya jumpai, mereka sepakat 1, 2, 3, 4, 5, dan pada poin yang kelima ini yaitu mereka menyatakan orang-orang yang berbuat dosa dari kalangan orang beriman tidak boleh dikafirkan. Terakhir Pak, satu hadis terakhir. Nabi SAW berkata, ayyumma mri'in qala li akhihi, orang manapun, orang Islam manapun yang mengatakan pada saudaranya ya kafir, kowe wong kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka ucapan itu akan berpulang pada satu di antara dua orang itu. In kana kama qala wa illa raja'at alai. Kalau memang benar saudaranya yang disebut kafir itu kafir, ya dia berarti ya kafir kayak yang dibilang. Tapi kalau enggak, maka berpulang pada yang mengucapkan. Paribasane ngeten. Awake dhewe dituduh sama kelompok tadi yang saya bilang tadi, yang pakai kode 354 gitu kan. Nah, nuduh kafir gitu kan. Nah, dia kan menyebut gitu. Maka kemungkinannya cuma dua. Nek ora kita ya dia gitu. Nek bener ucapan dia ke kita ya berarti kita kafir. Naudzubillah. Kalau enggak balik ke dia. Nah, ini menurut hadis ini. Walaupun balik ke dia menggunakan kaidah Imam Bukhari tadi, kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Dong mboten, Pak. Jadi Islam itu sampai seketat itu loh, Pak. Walaupun hadis ini menyatakan nek kowe ngelok kayak aku kafir, gak terbukti nek aku kafir, balik ning kowe, berarti kowe kafir, tidak boleh gitu. Biarkan Allah yang menghukum dia, kita tidak boleh menyatakan itu buat dia gitu. 354 niku lho, Pak, sing tulisannya LDII ngono niku. Makanya Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala nggih niku akhir dari materi yang saya sampaikan. Intinya nggih akidah ini akidah ribuan ulama yang jelas-jelas mangkul. Maka kalau dilokke enggak mangkul ya justru DSC enggak mangkul. Bahkan dalam kondisi yang seperti ini pun kita dilarang untuk mengkafirkan sesama muslim. Dan saya juga mengajarkan kitab akidah yang lain itu Imam Sufyan As-Tsauri juga mengatakan yang sama, kemudian Imam Humaid juga mengatakan yang sama, kemudian Imam Al-Kirmani juga mengatakan yang sama. Jadi memang yang namanya akidah Pak, dari masa ke masa itu sama. Makanya Imam Bukhari tadi mengatakan 1000 lebih ulama tak temoni. Laki itu bertemu langsung, hadapan ngeten, mboten ceritane cerita, mboten. Jadi benar-benar ketemu langsung. Itu tak catat sama dalam hal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.